Bismillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah. Segala puji hanya bagi Allah, maka itu tuh benar-benar ya hanya Allah lah yang layak dipuji. Dan jikalau ini dianggap jadi bahasan pun benar-benar cuman bukti betapa Allah sayang sama hambanya, seburuk apapun perbuatannya. Allah itu benci perbuatannya tapi nggak pernah benci sama individunya. Dan juga bukti mudah sekali bagi Allah untuk membolak-balikan takdir hambanya, sesulit apapun yang dibayangkan oleh manusia. Tapi ya sederhananya kita sebagai manusia yang punya pembeda dengan hewan, punya akal ya, alhamdulillah. Banyak sekali ayat di Al-Quran sendiri yang memang Allah tuh perintahkan afala yatafakkarun, apa kalian gak berpikir, la'alakum ta'qilun, agar kalian ngerti, agar kalian tuh mikir. Maka akal ini pertama memang istilahnya kenal Islamnya begitu ya. Sama dari pertanyaan yang mungkin orang sebutnya al-uqdatul kubro, 3 pertanyaan mendasar. Dari mana kita berasal, untuk apa diciptakan, dan juga setelah meninggal akan kemana. Dulu sebetulnya sesederhana tentang sesuatu hal itu menurut logika seorang bocah Cina itu dulu ya, itu nggak mungkin tiba-tiba ada nih kayak gelas ini, nggak mungkin simsalabim jreng ada. Toh pasti ada yang buat. Siapa yang buat? Insya Allah manusia gitu ya. Nah manusianya itu dibuat siapa? Orang sebut orang tuanya. Orang tuanya dibuat oleh siapa? Ada yang nyebut kakek neneknya. Tapi begitu terus. Maka berkesimpulan bahwa pasti ada yang sudah ada duluan sebelum semuanya ada, dan ia pun pasti akan tetap ada setelah semuanya tiada. Dan itu adalah ajaran yang justru paling mendasar banget di dalam Islam, bahkan lebih fundamental daripada sholatnya itu sendiri. Ya, jadi pertama awalnya dari pencarian di situ, dari proses logika. 2, memang Allah skenariokan untuk gimana caranya supaya ini hamba ujung-ujungnya nyari Allah. Ya. Kalau dari asal muasal banget, saya sendirinya sih udah lahir di Bogor, yang masih lahir di Cungkuonya di Cina sana mah kakek nenek ke atas lah ya. Kami dibesarkan di keluarga besar, terutama dari ayah memang Buddha, dan ketika disekolahkan pun dulu memang dari TK sampai SMA sekolah Katolik. Keren banget nih. Ya maksudnya ayah Buddha gitu ya. Tapi sekolahnya di Katolik gitu. Iya, jadi apa ya, beliau pun tidak seperti istilahnya Buddha yang taat. Inti dari, nggak apa-apa ya, ini podcast kan ya. Inti dari ajaran Buddha itu cinta kasih universal. Pokoknya kamu itu hidup berbuat baik doang. Oh gitu. Ya, mau nggak pernah ke wihara sekalipun, yang penting hidup berbuat baik, udah gitu doang. Jadi mereka tuh nggak mewajibkan ada ibadah-ibadah mahdoh yang harus bener-bener, nggak. Pokoknya hidup berbuat baik, udah itu aja. Ya, jadi mau sekolahnya apa? Qadarullah waktu itu ya untuk swasta, dan yang banyak mayoritas Chinese-nya memang ya di sekolah-sekolah swasta tersebut. Biar tidak terasa diasingkan mungkin ya. Karena waktu awal-awal ke masjid ya diteriakin, "Weh Cina, ngapain tuh ke masjid?" Ada pengalaman seperti itu. Ya. Lalu akhirnya masuklah ke sekolah tersebut. Skenario dari Allah setelah akhirnya proses berpikir tadi ada dibantu dengan kejadian yang singkat cerita. Waktu itu ayah kami ya, saya 4 bersaudara, beliau sakit ya, gulung tikar usahanya, dan waktu itu juga harus mewarisi beberapa hutang yang akhirnya diteruskan kepada anak-anaknya. Izin dengan bercerita seperti ini demi Allah bukan menjelekkan atau mendiskreditkan kedua orang tua. Justru beliau adalah anugerah paling besar dari Allah untuk diri ini yang jadi jalan kenalnya Allah. Tapi waktu itu pun ditambah udah sakit, ada hutang, dan saya masih punya 3 adik yang masih sekolah. Waktu itu, bukan waktu itu, sampai sekarang pun masih anak pertama ya, nggak mungkin berubah ya. Dan singkat cerita ada satu kejadian waktu itu nancep istilahnya di hati ya, ketika tengah malam dibangunin oleh orang tua terkait tentang kayaknya mereka pas bangun tuh ngelihat matanya kayak berkaca-kaca, mungkin habis bertengkar. Dan akhirnya dikasihlah selembar surat atau kertas yang saya tanya ini apa.
Ternyata itu adalah rincian hutang beliau. Masya Allah. Jadi dikasihnya tuh rincian hutang ya? Iya. The best Istrinya waktu itu lagi ya Allah uji lah ya. Lalu berkatalah kalau Koko jadi orang ini tolong dilunasi karena kita udah nggak sanggup waktu itu ya. Jadi di saat teman-teman lagi bisa asik-asiknya main, umur asik-asiknya main, Itu siapa ini tuh? waktu itu menjelang lulus SMA lah. Masih muda banget. Menjelang lulus SMA. Dan itu ternyata utangnya tuh baru ke satu orang dan nominalnya wah fantastis ya ketika itu. Insya Allah ya. Dan dari situ sebetulnya adalah proses pencarian untuk sebetulnya nyari tenang. Nyari tenang. Jujur awal pertama nyari kenal Islam tuh nyari tenang. Nyari tenang ya. Ya, nyari tenang bukan untuk pengen ngajar lagi, bukan untuk biar bisa nasehatin orang, enggak, pengen tenang udah gitu aja. Karena kondisinya ketika itu ya buntu kemana-mana, mau bayar sendiri, ya uang jajan aja sehari cuma 5.000 sampai 10.000 nominalnya waktu itu puluhan juta. Jadi itu tuh segitu pun baru ke satu orang. Jadi gimana caranya agar bisa itu selesai, dan juga anak paling gede ya pengennya ya sayang pada orang tua, tahu mereka lelah, pengennya mah ngegantiin, tapi waktu itu masih apa daya. Mau cari jalan kemana, cerita ke orang tua, apalagi ke adik-adik nggak jadi solusi, ke temen juga nggak jadi solusi. Ya adalah yang akhirnya nyeletuk waktu itu. Ya udahlah lu nyari Tuhan aja bro. Nyari Tuhan. Karena udah nggak punya pilihan nyebutnya pun nyari Tuhan, ya nggak nyebut Allah gitu. Karena waktu itu qadarullah sekolahnya di sekolah Katolik, kita pernah masuk, kan kita ya berarti ikut ada ya masuk ke dalam gereja, ya Allah takdirkan tidak mendapatkan ketenangan, jujur malah makin gelisah ya. Lalu keluarga besar memang dari ayah beragama Buddha ya, tapi itu pun pernah masuk ke wihara pun sama, tidak tambah tenang, nggak mendapatkan itu. Qadarullah di Indonesia itu memang Islam begitu besar ya, 85% atau 88 terakhir pendataan, dan nyari sumber atau majelis ilmu tuh di mana-mana ada banyak. Kita nyasar aja dari masjid ketemu masjid lagi. Jadi sebetulnya sumber ilmu itu banyak sekali ya, dan akhirnya ya waktu itu mulai mendalami sholat, dan ketika sholat itu yang paling pertama dirasa ya lo masalahnya kok belum beres tapi kok lebih enak, lebih tenang, benar-benar kayak orang bilang kita berkuasa atas hati kita bisa memilih untuk senang atau bahagia. Maka kenapa hati yang ada di dalam jasad ini bisa dibulak-balikan tanpa kehendak diri? Berarti ada lagi kan yang mengaturnya. Ya dari situ alhamdulillah mulai mendalami, mulai mempelajari. Sambil seiring mempelajari memang akhirnya Allah mudahkan. Akhirnya lulus kuliah. Kuliahnya alhamdulillah pun waktu itu sambil kerja dan beres, dimudahkan tahun 2012 selesai kerja di Jakarta, punya usaha yang sampai akhirnya Allah izinkan sanggup untuk melunasi hutang yang dulu pernah diserahkan ketika itu, dan juga sanggup untuk adik-adik selesai kuliah, yang laki-laki 2, yang perempuan selesai sekolah. Untuk biaya orang tua berobat juga alhamdulillah Allah cukupkan. Sampai alhamdulillah sekarang pun beliau sudah sehat lagi, alhamdulillah, dan masih terus berikhtiar, sekarang jualan, dan itu adalah episode pertama istilahnya. Itu ujian kesempitan, ujian kesempitan. Ternyata yang dipikir itu adalah jawaban dari segala doa, baru opening ternyata. Jujur ya, karena akhirnya diuji dengan ujian selanjutnya, next stage. Masih ada ujian ke lapangan, itu yang berat, arena, Masya Allah. Jadi ketika selesai dan akhirnya mulai Allah mampukan secara finansial, alhamdulillah sudah mulai belajar tentang ibadah-ibadah di dalam Islam, sudah diamalkan juga. Lalu qadarullah beres kuliah di Bandung 2012, 2013-2014 sampai Februari tanggal 5 itu kerja di Jakarta. Di perusahaan kayak trading saham, futures gitu, berjangka ya, jual beli ya mata uang asing ya, yang ada grafik sahamnya segala macam ya. Mulai dari marketing pertama kali di situ digaji cuma 1,7 per bulan, tiap hari jadi angker anak kereta ya.
bolak-balik naik Kopaja ngerasain dipalakin sama preman.